Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ramdhani Sahante. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan. Baik, pada video kali ini saya ingin membahas mengenai materi dasar-dasar ilmu politik. Ada beberapa poin yang saya bahas pada video kali ini, yaitu diantaranya mengenai pengertian politik, tujuan daripada politik, kemudian definisi-definisi dari menurut para ahli mengenai ilmu politik. Kemudian terakhir saya akan membahas mengenai permasalahan atau situasi politik di Indonesia, di negara kita sekarang ini. Baik, pada poin yang pertama saya ingin membahas mengenai pengertian politik. Definisi atau pengertian politik adalah sebuah proses dan membutuhkan berikut pembagian kekuasaan yang ada di masyarakat dalam bentuk sebuah proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan tatanan kenegaraan. Pengertian politik ini merupakan suatu penggabungan dari berbagai macam definisi berbeda mengenai hakikat politik yang biasanya dikenal dengan sebuah atau sebutan ilmu politik. Politik dapat dikatakan sebagai sebuah seni dan ilmu untuk dapat meraih kekuasaan baik yang diraih secara konstitusional maupun inkonstitusional. Secara bahasa, politik sendiri berasal dari bahasa Yunani politikos yang artinya dari, untuk, dan yang berkaitan dengan warga negara. Kemudian kita masuk pada pengertian politik menurut para ahli. Menurut Andre Haywood, mendefinisikan politik sebagai sesuatu kegiatan bangsa yang bertujuan untuk mempertahankan, membuat, dan mengamandemen segala macam peraturan yang sifatnya umum guna mengatur kehidupannya. Hal ini tidak dapat terlepas dari berbagai macam konflik dan hubungan kerjasama. Menurut tokoh lain yang bernama Robert F. Soltau, politik merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang negara. Tujuan dari negara tersebut berikut: lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus hubungan antara negara dengan warga negaranya, dan hubungan antar negara satu dengan negara yang lainnya. Kemudian pengertian menurut Ramlan Surbakti adalah suatu instruksi atau proses interaksi dalam tataran pemerintah maupun masyarakat untuk menentukan sebuah kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Kemudian di sini ada tujuan politik. Politik diadakan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dan sistem penyelenggaraan pemerintah dengan tujuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengusahakan agar terjadinya kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintahan yang nantinya dapat diperoleh, digunakan, dikelola, dan diterapkan sesuai norma hukum yang berlaku di negara tersebut. Kemudian yang kedua, mengusahakan agar kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintahan tadi dapat diperoleh, kemudian kita diterapkan, digunakan, dan dikelola berdasarkan kaidah demokrasi yang berlaku secara umum. Kemudian yang ketiga, mengusahakan agar kekuasaan tadi dapat diperoleh, diterapkan, digunakan, dan dikelola guna mempertahankan kerangka NKRI. Kemudian kita masuk pada faktor politik. Politik menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan ketatanegaraan. Jadi setidaknya terdapat 6 faktor penting yang berpengaruh terhadap adanya partisipasi politik dari masyarakat, yaitu yang pertama, tingkat dari pengetahuan, kemudian ada tingkat pendidikan, kemudian pekerjaan masyarakat, peran aparat pemerintahan, kemudian kelima, pengaruh kaum intelektual, dan yang terakhir, konflik di antara para pemimpin politik yang ada. Kemudian masuk pada teori politik. Teori politik adalah kajian yang berhubungan dengan suatu konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai yang telah ditetapkan tadi, dan segala macam konsekuensi serta risiko yang timbul. Pembahasan utama dalam studi teori politik berhubungan dengan filsafat politik, konsep tentang sistem politik, kenegaraan, kemasyarakatan, kedaulatan, lembaga negara, legitimasi, perbandingan politik, pembangunan politik, dan perubahan sosial. Dalam politik, kita juga bisa menemukan tentang lembaga politik. Lembaga politik yaitu
perilaku politik yang mempunyai pola dalam suatu bidang perpolitikan. Lembaga politik dapat berupa organisasi dan kebiasaan ataupun perilaku yang terpola. Pemilihan pejabat merupakan sebuah proses dalam menentukan siapa saja orang menduduki jabatan tertentu dan menjalankan fungsinya sebagai sebuah lembaga demokrasi, yang dimana contohnya dari organisasi politik yaitu berupa partai politik seperti yang ada di Indonesia sekarang. Kemudian bukan mengenai lembaga pemilihan umumnya atau KPU-nya, namun keseluruhan perilaku yang dapat terpola dari menentukan siapa saja yang benar-benar berjak dan pantas menjadi pemimpin atau menjadi wakil masyarakat untuk duduk di parlemen. Kemudian kita masuk pada konsep-konsep politik. Terdapat beberapa konsep-konsep politik dasar yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya yang pertama, pandangan klasik dari Aristoteles. Konsep ini menyatakan bahwa politik dapat digunakan masyarakat untuk mencapai kebaikan bersama yang dianggap sebuah nilai moral yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan swasta. Kepentingan namun dalam tataran teori ini diartikan sebagai tujuan moral dan nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak. Pandangan dalam konsep ini seringkali kabur karena banyak penafsiran tentang kepentingan umum itu sendiri. Kemudian ada pandangan dari kelembagaan dari Karl Marx. Konsep ini menyatakan bahwa politik adalah segala macam yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan negara. Karl Marx melihat dari sudut pandang yuridis formal statis. Negara menurut konsep ini dianggap memiliki hak monopoli kekuasaan fisik yang utama. Kemudian ada pandangan dari kekuasaan dari Robson. Konsep ini mengatakan bahwa politik adalah suatu kegiatan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dan serta-merta untuk pelaksanaan kekuasaan. Kelemahan konsep ini adalah tidak dibedakannya konsep beraspek politik dan konsep beraspek non-politik. Kekuasaan hanyalah satu konsep dalam ilmu politik. Masih banyak konsep-konsep lainnya yang berkaitan dengan legitimasi konflik dan sebagainya. Kemudian ada pandangan fungsionalisme dari David Easton. Konsep ini menyatakan bahwa politik merupakan suatu alokasi nilai otoratis yang didasarkan atas dasar sebuah kewenangan yang mengikat di masyarakat. Politik disebut atau dipandang sebagai perumusan pelaksanaan kebijakan umum. Kelemahan konsep ini adalah pemerintah senantiasa ditempatkan sebagai sebuah saran dan wasit bagi setiap persaingan dari berbagai macam kekuatan politik untuk memperoleh nilai terbanyak dari suatu kebijakan umum yang tidak memperhatikan kepentingan dari pemerintah yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir ada pandangan konflik. Konsep ini menyatakan bahwa politik adalah kegiatan mempengaruhi perumusan dan kebijakan dalam rangka memenuhi, mendapatkan dan juga mengumpulkan nilai. Tidak heran jika sering kali muncul perdebatan, pertentangan di antara para pihak untuk mempertahankan nilai tertentu. Seperti yang sudah kita lihat di stasiun televisi, banyak para pelaku-pelaku politik yang selalu bertentangan sehingga memunculkan perdebatan. Kemudian konsep ini mempunyai kelemahan, yaitu tidak semua konflik berdimensi dan berkaitan dengan politik. Kemudian pada video kali ini saya juga membahas mengenai tokoh dan pemikir ilmu politik. Terdapat beberapa tokoh-tokoh politik atau pemikir politik mancanegara yang berasal dari aliran teori klasik, modern ataupun teori kontemporer. Di antaranya adalah yang pertama itu ada Aristoteles. Kemudian ada Adam Smith, kemudian ada Cicero, kemudian Friedrich Engels, yang kelima Immanuel Kant, ada Karl Marx, John Lenin, ada Martin Luther, Max Weber, Rousseau, Samuel P. Huntington, Nicole Machiavelli, ada Douglas Gerhardt, Harold Roth, Thomas Hobbes, dan Antonio Gramsci, dan masih banyak lagi. Demikian ulasan tentang pengertian politik yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada poin yang terakhir yang saya ingin sampaikan pada video kali ini, yaitu mengenai situasi politik
atau permasalahan politik yang ada di negara kita tercinta ini, yaitu negara Indonesia. Oke, baik, jadi yang terakhir saya ingin membahas mengenai permasalahan politik atau situasi politik sekarang ini yang ada di negara Indonesia. Ketika kita berbicara mengenai politik di negara kita ini, politik sangat identik dengan namanya kekuasaan. Jadi masalah lain yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di masa sekarang ini adanya persaingan dalam dunia berpolitikan adalah suatu masalah yang masih dirasakan dari hulu hingga sekarang. Persaingan tersebut dilakukan dalam bentuk persaingan sehat dan persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang sehat akan memberikan dampak positif bagi siapapun, dan sebaliknya persaingan tidak sehat akan memberikan dampak negatif bagi pihak manapun. Persaingan tidak sehat ini biasanya dilakukan dalam bentuk saling menjatuhkan, menghina, memaki, bahkan menyakiti pihak yang mana. Hal ini masih sering terjadi sampai sekarang ini. Ada banyak sekali tindakan-tindakan persaingan tidak sehat dilakukan antar misalnya partai politik yang satu dengan partai politik yang lainnya. Tindakan tersebut dilakukan anggota partai politik, pengurus partai politik, pendukung partai politik, serta masyarakat yang sebenarnya tidak tahu menahu tentang politik tapi memilih untuk mencoba melakukan tindakan tersebut. Sangat disayangkan jika masalah ini akan terus melanda negara yang kita cintai ini. Banyak partai politik, banyak partai merupakan bentuk dari kemajuan bangsa yang seharusnya dijadikan pemersatu, bukan pemecah apalagi penghancur. Sangat diakui bahwa kondisi politik yang ada di Indonesia saat ini mengalami tingkat buruk. Mengapa demikian? Keterpurukan ini disebabkan perpolitikan Indonesia yang tidak sehat. Banyak politisi negara ini yang terlibat kasus korupsi. Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dan lupa akan tugasnya sebagai pejuang rakyat. Misalnya pada kasus baru-baru ini, yaitu seorang menteri sosial, dia korupsi mengenai bansos, bantuan sosial. Kemudian sekarang dia sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib, yaitu dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan saat ini banyak pejabat tokoh yang hanya bisa bercuap-cuap, berdiskusi di televisi, mencaci maki kinerja tanpa mengetahui jalan keluarnya. Bukan lebih baik bertindak dibandingkan hanya berdiskusi di televisi, dan sebuah diskusi tidak akan berguna jika tidak ada solusinya. Saat ini Indonesia tengah mengalami masalah yang cukup serius. Hilangnya nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia perpolitikan telah menimbulkan masalah yang sampai sekarang belum terpecahkan. Nilai-nilai Pancasila sudah tidak lagi menjadi dasar negara yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila sudah tidak lagi dijunjung tinggi, dan nilai Pancasila sudah tidak dihiraukan lagi oleh masyarakat Indonesia. Pancasila seharusnya dijadikan landasan dalam dunia perpolitikan. Kemudian Pancasila seharusnya diterapkan dalam segala macam kegiatan yang dilakukan di dunia perpolitikan. Namun yang terjadi sekarang ini adalah sebaliknya. Hal ini sangat disayangkan karena Pancasila adalah dasar negara yang menjadi simbol dari bangsa ini. Pancasila adalah pemersatu bangsa, dan Pancasila adalah pedoman bagi kehidupan bermasyarakat. Seperti yang kita ketahui, sampai sekarang ini masih banyak sekali masalah dalam dunia perpolitikan di dalam oleh negara yang kita cintai ini. Dengan adanya beragam masalah, sudah seharusnya kita masyarakat Indonesia melakukan perubahan. Kita harus memikirkan solusi dari semua masalah ini, bukan hanya mampu menjadi pembuat, penyebab, bahkan penikmat dari setiap masalah yang tengah kita hadapi. Kita perlu ketahui bahwa politik sangat lagi-lagi identik dengan namanya kekuasaan. Kalau melihat situasi saat ini, mengapa? Karena sudah kita lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, banyak para pejabat-pejabat tinggi di negara melakukan yang namanya
penculikan uang negara yang sering disebut dengan korupsi. Para pejabat tinggi negara seperti yang baru-baru saja terjadi, seorang menteri sosial ditangkap oleh KPK. Ya, karena lagi-lagi terjerat kasus korupsi. Dan itu kita sangat sayangkan, karena seorang pejabat petinggi negara memakan uang rakyat di saat masa-masa pandemi saat ini. Begitulah politik di Indonesia sekarang ini, yang menurut saya sangat disayangkan. Dan kita harus merubah pola pikir yang kita miliki, menjadi manusia berpikir kritis untuk kemajuan bangsa, dan harus bisa menemukan solusi, bukan hanya menanggapi. Kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap persoalan yang ada di depan mata. Bukankah lebih baik kita membantu daripada hanya melihat suatu kesulitan yang dialami oleh orang lain? Persaingan tidak sehat dalam dunia perpolitikan sudah seharusnya kita kurangi, karena persaingan tidak sehat hanya akan menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan orang lain. Bukankah kita lebih suka menjalani kehidupan dengan tenang, tanpa ada perkelahian, tanpa ada pemakian, pemecahan belahan, bahkan pembunuhan? Kemudian pada pemilihan kemarin, itu mengenai pemilihan selebritis menjadi anggota partai. Sebenarnya tidak ada masalah, namun dalam pemilihan anggota sebagai partai politik yang bijak, sudah seharusnya kita tidak hanya memikirkan kepopuleran yang ada tanpa memikirkan kinerjanya. Menang karena kepopuleran tanpa memiliki kinerja yang baik justru akan tersia-sia. Sebagai anggota politisi yang baik, kita tidak boleh memikirkan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang lain. Kita harus berpikir bahwa tindakan korupsi akan menimbulkan banyak kerugian bagi siapa saja. Kesenangan yang kita alami jika melakukan korupsi hanya bersifat sementara. Kemudian di saat situasi pandemi sekarang ini sudah berjalan sekitar 1 tahun lah, berita baru-baru dikabarkan bahwa Presiden Jokowi, Presiden Republik Indonesia, yaitu setiap warga negaranya akan divaksin untuk COVID-19 ini. Ya, dan ini menimbulkan pro kontra bagi masyarakat. Banyak yang menyetujui dari vaksin ini, dan ada juga yang tidak menyetujui. Dan kita tidak tahu apakah ini merupakan sebuah rencana politik atau apa. Kita tidak ketahui bersama, karena lagi-lagi kita harus berpikir positif. Kita tidak tahu, yang penting kita menaati peraturan saja terdahulu, karena demi kesehatan dan keselamatan bagi kita. Dan itu saja yang ingin saya sampaikan mengenai permasalahan politik. Yang jelas, politik di Indonesia sekarang ini masih berjalan dengan tidak baik, ya, karena lagi-lagi mengenai permasalahan yang sering kita jumpai dari tahun ke tahun, yaitu tentang lagi dan lagi tetap korupsi. Karena korupsi ini sudah tidak asing lagi di negara Indonesia itu. Jadi seperti dari saya bahwa permasalahan politik di Indonesia akan berjalan dengan baik ketika para petinggi negara kita menjalankan kinerjanya dengan baik, tanpa memikirkan hal lain, melainkan memikirkan tentang rakyatnya ini, agar negara kita cintai ini hidup dengan aman, tenang, damai, kemudian makmur, sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila,
kemudian dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, itu dari saya, sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.